Ngasih sini. Bu, yang nonton pada malam minggu nyaman juga ya. Asik ya. Asik gitu. Oh enggak setuju. Iya ya, rekamannya satu rekaman. Iya, masih sama. Nggak Hai. pengen mau sambil podcast langsung masa cuma video intro. Ini nih katanya udah nonton Suzume no Ichimari. Udah guys, Seru tak Yon? Suzume, aduh. Kalau gua kasih rating, sebenarnya kalau subjektif ya, ini film biasa aja sih. Not bad. Anjir sih Yon. Aduh. Aku belum nonton, tapi kalau udah baca manganya tuh, aku suka konsepnya. Cuma kayak aku nggak suka pemeran utama cowoknya sih. Iya, konsepnya tuh sebenarnya udah bukan apa ya. Kalau misalnya tadi kan subjektif nih, aku bilangnya biasa aja. Tapi kalau objektif ya, objektif tuh film ini feels its purpose sebenarnya. By objektif, karena film ini tuh, ini spoiler ya guys, kalau memang mau nonton. Aku kan belum nonton, ini spoiler Gue alert juga karena nonton. Gue cuma baca manganya yang cuma ada 2 chapter, di mana itu baru kayak kita dikasih tahu pemeran utama cowok cewek, dan baru dikasih jalan cerita kayak ya, anggap lu baru keluar rumah, baru buka pagar, baru jalan bentar ya. anggap 20 menit filmnya lah. Nah, 20 menit filmnya dia udah tahu gitu. Tapi ya sisanya belum. Ya ada manganya intro. Jadi ya ini spoiler alert ya. Jangan ya yang mau nonton hati-hati. Jadi aku lupa satu hal loh. Apa? Tapi bagus juga sih. Nah, apa sih? Oh iya, guys, kami lupa. Anjir, rekam video intro aja lu. Tenang, bisa diedit. Tenang. Jangan lupa ya kami emang bisa ini sih. Ya, biasalah. Udah dari video intro baru masuk sini kan. Sekalian aja ikut enjoy ya. Oke, sip. Oke, jadi lanjut. Ya, by subjektif biasa aja, tapi by objektif itu feels it purpose. Kenapa? Karena ya film ini Suzume itu kan latarnya kan plotnya kan legenda, latar belakang dari film ini kan. Jadi karena dia legenda difilmkan, ya udah begitu. Ya kayak kita nonton apa Tangkuban Perahu, ya legenda-legenda Indonesia lah kan sama kan. Legenda Indo ya. Ya ingat ceritanya, aku cuma ingat yang kayak satu loh, yang pas kita lagi di gunung Danau Toba ya. Danau Toba, ya. Tangkuban Perahu. Ada satu rumput itu dia cabut, iya dia tancap satu lidi ke tanah. Habis itu ada orang coba narik satu kampung tuh, nggak bisa, pas dia cabut keluar air terus menerus sampai banjir. Oh ya itu juga ada. Aku lupa itu legenda apa. Tapi ya pokok legenda lah. Kayak kita beli buku legenda nih, cerita anak-anak. Ya itu kan cuma berapa halaman kan. Kita buka bacanya tuh nggak sampai setengah jam kelar gitu. Iya kan? Oh, iya. Buku-buku itu cuma panjangin ya. Buku legenda tuh kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau by story only itu cepat banget pacingnya sebenarnya. Maksudnya kalau kita ngomongin story ya, jadi langsung set selesai sebenarnya, konfliknya selesai gitu, karena kita tinggal baca kelar gitu. Tapi karena ini kan di film kan, jadi kan yang di-emphasize itu kan bukan ya karena ini legenda yang legendanya. Nah, tapi yang di-emphasize tuh penggambaran situasinya, kayak kita baca novel berarti. Makanya kalau ingat panjang ya, novel Kimi no Na wa tuh, itu kalau kamu ingat itu ceritanya pendek loh, cuma kita banyak adegan di mana kita kayak music video terus. Nah, kayak makanya kenapa masuk satu Kimi no Na wa aja, tapi bisa keluar banyak lagu. Iya, jadi film itu tuh emang feels it purpose ya, menceritakan sebuah legenda dengan latar anime sih, bukan apa ya, latar grafik ya, grafik dan pembawaan media grafik, sarana pembawaannya itu yang bikin wow gitu ya biasanya, dengan pacing ala Makoto Shinkai. Ya biasa lagi Shinkai memang bagus sih. Cuma Makoto Shinkai tuh jujur 5 cm per second-nya mau bilang bagus juga ya B aja sih kalau 5 cm ya. Grafiknya bagus, cuma story-nya tanggung ya. Kayak ada endingnya emang, tapi kayak ya udah gitu, ending yang biasa enggak pantas diceritakan sih. Kayak apa ya, kayak nonton sinetron kan? Bukan sinetron, bukan sih, kehidupan biasa-biasa ya, kayak kita sih. Ya
Garden of Words. Garden of Words yang Makoto Shinkai itu yang dipanggil orang Garden of Wallpaper. Lu coba nonton Garden of Words, lu post tiap frame-nya, lu jadikan wallpaper masing-masing. Ada sih yang mungkin ada 1-2 yang jelek. Tapi ya rata-rata tiap kali kita pause pasti dapat yang bagus loh. Itu namanya Garden of Words. Itu cuma sejam kok guys. Ingat guys, untuk bikin 1 detik di anime itu cuma 24 frame. Oh, iya. Jadi ada 24 wallpaper kami. Kalau ditekan semua bisa nggak? Nah iya, tapi ya pokok 3 Makoto Shinkai karya terkini dia itu isinya tuh ya legenda dan legenda. Kalau udah nonton semua ya, Satu universe. mereka tuh kayak ya satu universe yang sama lah. Settingnya masih di Tokyo ya? Bukan. Mereka ke Tokyo juga nanti. Tokyo ini yang habis Tenkinoko. Tokyo yang kalau kau lihat di Garden of Words, keretanya ingat gak? Berarti Sama persis. settingnya sebelum pas Tenkinoko dong. Kayaknya iya. Soalnya setahu aku Garden of Words itu kurang lebih pas Tenkinoko juga. Kayak iya bukan finishnya Tenkinoko. Ya, tengah-tengahnya, awalnya Tenkinoko. Ya, di sekitar itu sih. Jadi ya itu. Jadi ya karena 3 ini legenda, mereka cuman pakai sarananya sarana legenda ini sebuah movie kan, anime movie. Mereka cantik-cantikkan lah gambarnya. BGM-nya sih cakep. 3 film ini BGM-nya tuh bagus semua. Ya kalau kita nggak Makoto Shinkai itu pandai membawakan suasana. Dia pandai membawa suasana. Suasananya emang bagus, lagunya bagus, pacing ceritanya enak, pesan yang tersampaikan juga. Yang Game of Children itu siapa kan yang directing? Mamoru Hosoda Hosoda ya. Kalau dia tuh aku suka karena dia story-nya kayak hack banget. Compact kan. Kalau Ghibli itu kuat di karakter design. Ya. Makoto Shinkai kuat di background pacing. Ya betul. Tapi kalau ya karena dia lagi 3 ini ya Felicit Purpose betul. Iya, dia emang datang objektifnya buat cerita lagi. Nggak bisa karena memang kayak gitu legendanya ya udah mau gimana. Tapi Garden of Words juga banyak filler. Dia emang untuk pacing sih loh. Tapi pacingnya Garden of Words tuh kayaknya beda feeling aku. Kayak kalau kau lihat pacing yang Garden of Words tuh enggak kayak Makoto Shinkai tuh rata-rata ceritanya kan tentang emotion. Jadi iya, pacing yang gimana dia bikin penonton dia mengikuti perasaan hero-hero dia. Iya, tapi tuh kalau aku lihat Kimi no Nawa sama Suzume itu kayak nggak kerasa emotionnya, nggak nempel. Tapi yang Tenkinoko masih nempel. Nah, itu ada faktor lagi sih sebenarnya. Cara aku nilai. Nah, kalau kita perhatikan di Tenkinoko, kalau udah pada nonton ya, Tenkinoko tuh semua supporting karakter itu ada impact-nya. Kerasa mereka tuh guna dan ada di cerita itu dan mereka penting lah. Penting bisa mereka tuh berperan untuk ceritanya berlanjut makin seru gitu ya. Jadi kayak kau dibawa kayak di roller coaster gitu loh. Kayak kita dibawa sama filmnya, kita masuk gitu. Nah, jadi tuh kerasa. Nah, terus yang Suzume Kimi no Nawa dulu. Kalau Kimi no Nawa supporting karakter itu karena ceritanya cuma bisa berhubungan dengan 2 pemeran utamanya itu dan orang lain tuh nggak gimana bisa berdampak sama mereka karena ceritanya cuma kutukannya sama mereka berdua aja. Jadi sebenarnya cuma berdua. Kimi no Nawa tuh fokusnya cuma 2 orang dan supporting karakter tuh anggapannya nggak ada. Ada pun cuma buat naruh doang gitu. Kayak ada orang lain loh. Gitu. Nggak bisa pengaruh ke mereka. Ya betul. Karena mereka kan ya seperti yang kita tahu beda waktu kan. Terpisahkan waktu kan. Kayak yang satu bisa kenal yang satu juga karena efek kutukan. Bukan karena cuma satu bisa kenal satu loh. Orang lain supporting nggak bisa kenal yang satu lagi. Dan ceritanya tuh perspektifnya tuh kalau kita lihat tuh selalu dari kalau nggak si heroin ya protagonisnya. Udah. Cuma di situ doang perspektif cara lihat ininya ya. Nah tapi di Tenkinoko kan kelihatan tiap karakter kan ada perspektifnya masing-masing setidaknya. Dikit-dikit. Nah bedanya Suzume tuh tengah-tengahnya mereka. Tanggung sebenarnya. Supporting karakternya ada, guna. Tapi tuh nggak se-impactful Tenkinoko. Kayak movie Koe no Katachi ya? Koe no Katachi tuh, iya. Movie-nya, kalau di movie Koe no Katachi,
Karena aku sebenarnya ada nonton, ada baca dan nonton. Baca nonton aku juga. Aku tuh suka manganya, tapi Betul. karena supporting karakternya itu juga berguna. Semuanya tuh masuk, emosionnya dapet gitu pas baca manganya. Sementara karena movie-nya itu dia mau padatkan, wajar budget kan. Jadinya tuh kayak ada bagian yang emotion yang harusnya dibantu supporting karakter supaya fungsi kedua pemeran utama ini lanjut itu nggak ke bawah. Ya. Tapi dia tetap jalankan. Soalnya jadinya agak jelek. Kayak maksa gitu jadinya. Dia terlompat gitu. Yang Suzume tuh kayak gitulah, feel-nya kayak kepaksa gitu mereka masuk gitu. Dan latar mereka ketemu nih, yang tadi Clement bilang, protagonis dan hero ini tuh kayak kerasa kepaksa sekali lah. Karena ya mungkin karena ini legenda kan. Terus mau bikin ini ada embel-embel mungkin romance gitu kan. Jadinya tuh Makoto Shinkai nggak pernah ada romance. Nah makanya karena ada embel-embel romance yang ini yang bikin jadi kayak aneh. Dia nggak berani coba genre di luar romance dia. Tapi ya overall filmnya kalau kita lihat backgroundnya, BGM-nya, gambarnya, penggambaran situasinya tuh cakep banget yang Suzume kebanding Tenki no Ko dan Kimi no Nawa. Itu aku apresiasi sekali, itu dia bawakan legenda itu cantik ininya, visualisasinya emang cakep. Aku minta itu no doubt lah, itu cakep. Dia nontonnya malam-malam guys, pas lagi ramai begal. Iya guys, demi ngambil kursi tengah, tepat di tengah. Ya kayak gitu. Itu kalau kita ngomongin Makoto Shinkai ya. Tapi ya kita lihat Makoto Shinkai yang ke belakang, karena mungkin ini tuh baru nge-hype ya Makoto Shinkai-nya kan. Iya, dia pas nge-hype Kimi no Nawa. Kimi no Nawa. Karena sebelum Kimi no Nawa dia udah buat beberapa. Iya, sebenarnya movie dia banyak. Ada beberapa lah. Dibilang banyak juga enggak sih. Ada 4, 5 gitu loh. Soalnya tuh gimana ya, pembawaan anime untuk orang biasa dan pembawaan film tuh untuk orang biasa tuh beda. Ya, beda. Orang juga rata-rata kenal Makoto Shinkai itu dari Kimi no Nawa. Nah. Dan yang kenal Kimi no Nawa itu karena romance. Nah iya. Rata-rata yang orang biasa, bukan orang yang memang nonton anime. Betul. Emang orang nonton anime juga ada nonton sih, cuma kayak kan mendadak-mendaknya orang yang nonton anime juga jadi nonton. Ya betul. Jadi baru ke bawah, karya anime movie itu bagus ya gitu kan. Baru kerasa iya cakep ya gitu. Orang baru makanya di Indo tuh baru masuk banyak. Sadar nggak kalau Ghibli itu juga sama kayak Makoto Shinkai, Kimi no Nawa. Yang nonton juga bukan cuma orang yang nonton anime. Anak-anak biasa kan mereka belum nonton anime udah kasih Ghibli. Betul. Spirited Away terutama. Gue cuma suka Spirited Away sih dari Ghibli. Banyak yang bagus ya. When Rises, apalagi Howl sih bagus. Tapi story-nya tuh kayak lompat-lompat. Pacing-nya tuh mungkin dikompakkan sih. Oh ya, aku sama. Karena dia dikompakkan sih. Aku ada nonton tuh juga yang apa? Yang cewek serigala. Apa namanya? Cewek serigala Mononoke no Hime. Mononoke no Hime. Itu juga ceritanya lompat, terasa lompatnya. Ya, terasa pacing-nya tuh nggak stabil. Gimana ya? Untuk kayak Ghibli tuh, karena dia setting dunianya tuh udah disiapkan. Iya. Dia tuh suka jelasin ke kita. Kenapa dunia tuh kayak gitu? Nah, jadi kayak karakternya pun kita nggak bisa terlalu masuk. Kayak, wih, kok dia bisa kepikir gitu? Dan kita tuh nggak ngikutin. Kurang relate sih. Kita susah nge-relate-nya. Kalau Spirited Away kan kita relate. Kita anak kecil nggak tahu apa-apa. Makanya Spirited Away kita bisa masuk. Betul. Tapi untuk Ghibli yang bisa di-relate tuh ada beberapa lagi lah. Nanti lah aku share. Aku lupa di mana. Tapi aku pernah nonton. Dan nonton Black Fox belum? Banyak wishlist aku. Watchlist. Tadi. Oh iya, Drifting Home. Udah Drifting Home. Nah, bagus guys. Tapi kok underrated ya? Nah itulah. Sebenarnya nih banyak anime. Aku tahu. Nah, aku kasih tahu ya. Karena dia Netflix eksklusif. Nggak semua orang punya Netflix anjir. Dia kan nggak muncul juga. Dia muncul nggak sih di bioskop? Coba cek. Nggak. Dia nggak muncul di bioskop. Nggak muncul. Dia nggak masuk box office. Ya betul. Oh iyalah. Nggak masuk box office. Dia kekunci sana. Dia kekunci di Netflix, betul. Jadi dia nggak naik. Kalau Drifting Home itu gimana ya? Susah jelasinnya Drifting Home. Drifting Home tuh cari ekuivalennya aja. Ekuivalennya ini yang Children of Wolf.
Apa dah? of Children. Our Children. Ah iya. Menurutku ekuivalennya itu karyanya Mamoru Hosoda. Kalau Mamoru Hosoda itu dia kasih POV-nya itu kayak nggak banyak orang sih, tapi tiap karakter tuh dikasih bikin kamu makin relate. Ya, dia tiap karakternya tuh dapat chance untuk shine gitu. Tiap karakternya tuh muncul karakternya loh. Kayak aku nggak nyadar loh, pas tadi dia ngomong baru nyadar The Girl Who Lives Through Time. Nah, The Girl Who Lives Through Time. Itu juga ternyata karya Mamoru Hosoda. Aku ikut Mamoru Hosoda itu dari Wolf Children. Itu gila. Aku yang bukan serigala aja ngerti rasanya mau jadi serigala. Pokok dia tuh bawa kita tuh masuk ke dalam filmnya tuh bagus banget. Kayak emang pas kita tumbuh dewasa kita kasih pilihan, banyak pilihan. Tapi kayak Mamoru Hosoda tuh bikin Wolf Children tuh singkat. Mau jadi manusia atau mau menjadi serigala. Ada gitu aja dia. Tapi kita juga nanti kasih cuma POV kedua anak kecil itu, dikasih POV maknya juga. Lu bayangkan maknya loh. Anaknya sih hybrid. Anaknya hybrid. Maknya full human. Kayak aku bukan cewek, tapi aku ngerti kalau kenapa agak spoiler ya. Kakak cewek ini yang juga hybrid lebih pilih menjadi manusia. Oh iya, jadi tuh sangat main emosi dan karakter biasanya Mamoru Hosoda. The Girl Who Lives Through Time juga. Dan bahkan kadang tuh ada hidden emotion yang sengaja disembunyikan, nanti baru keluar gitu. Itu cara kayak gitu tuh bagus. Kayak Avatar ya. Pokok pembawaan cerita yang Mamoru Hosoda bawa tuh bagus. Dan biasanya gambarnya biasa aja. Background nggak se-wow itulah. Summer Wars siapa sih? Summer Wars Mamoru Hosoda juga. Dia juga Anjay. Itu yang pertama bikin keluar gitu. Tapi di Summer Wars itu kurang nge-feel karakter. Kita lebih nge-feel karena konfliknya gede. Oh iya. Jadi dia memang ada pengumuman sedikit. Kenapa yang terlalu banyak orang ya? Terlalu banyak orang. Jadi susah memang. Kalau Wolf Children kan jelas tuh. Bentar gue ambil minum. Sila. Sambil lanjut. Jadi ya untuk yang apa sih? Masih bagus gak sih? Masih. Wolf Children tuh karena fokus ceritanya tuh 3 orang. 3 kan? Nggak ada sponsor guys. 3 orang kan? Wolf Children kan? Maknya anak pertama, anak kedua, bapaknya juga disorot. Bapaknya disorot, tapi karena bapaknya itu nggak bisa. Bapaknya disorot ya? Ada, bentar doang. Karena ini spoiler guys. Jadi hati-hati. Jangan sebut. Ya, terlalu penting itu. Terlalu penting sih, tapi ya udahlah jangan. Pokoknya karena mungkin Wolf Children tuh fokusnya ketiga ini, jadi 3 itu tuh maju, naik. Oh iya. Semua. Kayak mungkin dia nggak mau terlalu banyak karakter yang terlalu sama relationnya. Kayak dia gimana menaruh spot yang sudah emaknya ada, tapi spoiler juga nggak harus gitu. Tapi ya udahlah. Pokoknya nonton aja dulu ya. Nonton aja. Nanti komen aja. Nanti kita jangan bikin video ya. Nanti tunggu agak ramai kita bikin member aja ya. Reaction lah apapun. Live stream kita gitu ya. Kita bahas gitu bersama-sama. Nonton sih seru sih emang. Betul. Nah, itu kasusnya Wolf Children karena fokusnya orangnya nggak terlalu banyak. Ya Wolf Children emang fokus 3 orang sih. Supporting karakternya juga itu. Supporting karakternya juga masih hidup. Nah, tapi kalau masih itu kayak membantu juga. Kalau Summer Wars terlalu banyak karakter. Karakter IRL, anggapannya IRL kan, sama karakter virtual. 2 itu tuh ngaruh. Tapi aku lupa loh. Aku suka Summer Wars, tapi aku nggak tahu apa yang bikinnya sangat berkesan. Konfliknya. Kayaknya yang sama klimaksnya terus. Yang klimaksnya keren banget. Komedinya juga lucu. Ada itu kan komedi bodoh bales sih. Gue nontonnya pas kecil banget sih. Oh, pantas. Kau harus coba nonton lagi. Aku nonton kayaknya pas SMP kelas 1 ya. Sama itu tuh karena mungkin ada sedikit genre sci-fi kan. Berapa? Fantasi kan. Jadi tuh kebawa apa ya, kayak keren gitu loh. Pas lagi kita baru gak lama dari Digimon lagi kan. Dunia VR. Makanya 2009 loh. 2009 gua 2000 aku SD kali. Aku sih nontonnya pas SMP atau SMA. Aku SMP. Aku kayaknya baru masuk SMP kelas SMP kelas 2.
Ya, tapi aku udah nontonnya lah ini sih, nggak terlalu serius. In depth kan maksudnya. Maksudnya belum masuk ke dunia ini waktu itu. Itu Summer Wars tuh pokok karakter itu banyak sekali dan semuanya penting lah. Kayak terus di akhir-akhir tuh bahkan karakter aku nggak bisa bilang antagonis juga sih, tapi ya pokok seru lah Summer Wars. Semua anjir. Nah itulah nggak bisa bilang, pokok seru lah Summer Wars tuh pembawaannya. Masa lu belum nonton Summer Wars anjir? Udah kan? Iya kali. Aduh. Tapi nggak tahu yang tahu nih dikit karena di stigma orang anime itu ya Naruto, One Piece. Lu nonton anime nggak? Oh iya, tapi tak apa guys, kalau tidak nonton tidak apa-apa. Kita kan Kalau kayak film tuh, sekarang kan lagi Ant-Man tuh. Betul. Jujur, banyak yang bilang Ant-Man 3 tuh jelek. biasa 3 ya ini? tiga Ya 3 kan? ya tiga. Kayak ratednya rendah ya, tapi aku lebih suka yang 3 ini bandingin 2. Kenapa? Kalau aku sebut, kenapa Ant-Man kali ini lebih bagus? Coba kamu drag semua film Marvel itu dengan sebagai cerita dia masing-masing. Ant-Man itu dia komplit loh sebagai standalone untuk orang yang baru pertama kali nonton. Kayak film yang bagus tuh gitu, walau dia angka 1, 2, 3 sampai 10 pun kan nonton standalone kau bisa ngerti, Bisa paham kayak Endgame itu agak susah karena harus nonton dulu ya. karena harus nonton dulu Infinity Wars kan. Doctor Strange 2 juga lebih hancur lagi karena udah harus nonton Strange 1, harus nonton lagi WandaVision. Walaupun dia ada bawa sedikit embel-embel yang WandaVision, tapi ya tetap terasa kurang. Ya, harus bawa Strange 1 ya. Udah Strange 1 ya terlalu jelek. Pembawaannya harus WandaVision lagi nih. Dan filmnya jadinya thriller. Iya, thrillernya juga maksa sih. Ya maksa banget thrillernya, kayak gak jelas. Kayak dia mungkin mau kayak House of M kalau di komiknya ya. Kalau House of M itu lebih psikologi, bukan cuma thriller. Harusnya tuh psikologi sih. Iya kan? Harusnya main psikologi sih. Itu baru asik sih ceritanya. Baru kau tuh masuk ke dalam movie-nya. Kalau thriller doang kan kaget-kaget. Udah gitu doang. Iya. Kayak emang sih kita mau dikasih lihat Wanda tuh kuat, super dan power kan. Tapi enggak pakai cara ini gitu. Cara ini tuh kayak maksa sekali. Kayak dibilang sangat menakutkan, tapi pas nonton tuh tidak menakutkan juga gitu. Makanya daripada Doctor Strange 2 aku lebih rekomen Everything Everywhere All at Once. Cuma ratenya agak dewasa sih. Betul. Bayangkan loh, barusan buka lagi TikToknya 9 orang nggak pernah belajar VFX bikin itu film dari nonton tutorial online. 2 tahun guys. 2 tahun itu juga nggak pasti 2 tahun doang. Iya sih. Berarti tapi bayangin loh, cuma 9 orang nggak pernah belajar VFX dengan modal niat ya. niat tutorial YouTube. Kalau niat ya. Niatnya lu? Mau belajar aja capek kan? Ya emang, tapi emang sih belajar santai ya orang nonton. Iya, betul. Aku baru akhir-akhir ini nonton balik Hunter x Hunter yang Chimera Ant. Yang mana tuh? Aku tak nonton ya. Sedih. Tapi kayak emang sih, kayak aku sengaja nonton balik. Itu tuh kayak refresh ulang, kayak nggak terlalu banyak mikir, cuma kayak oh iya itu. Ingatan aku balik lagi aja. Daripada pengaruh nggak sih sama kayak ingatan kita tuh, kalau kita nonton balik orang kayak untuk refresh memori, kayak yang lebih bikin otak kita gampang recall memori lain nggak sih? Iya betul. Aku ada nonton satu kartun di Netflix. Judulnya Dragon Prince. Direktornya, co-director sama director beda kan? Beda. Co-directornya tuh, itu tuh si yang bikin Avatar The Last Airbender. Jadi expect-ku bagus dong. Pas nonton, mungkin karena ini Netflix yang di fund nggak 100% kayak Last Airbender ya. Jadi tuh hasilnya tuh mungkin nggak akan secakep Avatar. Kayaknya regulasi juga sih. Jadi rada sulit lah untuk bisa bilang ini sebagus itu, selevel itu tuh nggak bisa. Tapi kalau ya lihat dari apa sih namanya? Dari ya karena kartun terus zaman now terus kena di Netflix lagi,
Ya, aku bisa bilang itu oke lah, masih not bad lah. Iyalah. Nah, aku nonton itu tuh 2 season. 2 season. Iya 2 season. Karena season 3-nya masih pending. Aku udah nonton 2 Ada season. 2 season. Dia pakainya book 1, book 2, book 3, book 4 juga. Ya anjir, niru Avatar. Niru Avatar. Ya. Tapi elemennya beda. Tapi kalau Avatar kan anggapannya di bumi, terus elemennya elemen dasar. Kalau ini tuh kayak settingnya di isekai. Mirip, nggak isekai sih, maksudnya dunia fantasi lah yang kita tak tahu. Kayak kau main D&D lah. Kau main D&D kan setting dunianya kan kayak tempat Harry Potter tuh. Nah, kayak gitu lah anggapannya. Setting dunianya. Bukan isekai sih, tapi bukan isekai. Memang ada dunianya, dunia sendiri. Kayak Avatar punya dunianya sendiri, ini juga punya dunianya sendiri. Gitu. Oh, anggap beda dunia dengan Avatar, tapi dengan setting mirip Avatar. Terus kan 4 book. Aku nonton book 1, book 2. Udah selesai nonton, aku kan lupa tuh bertahun-tahun. Di season 3 itu tak tahu berapa lama lah, bertahun lah. Itu 3 tahun ada kali nunggunya. Kan lupa kan aku. Aku reverse ulang 1, 2. Ternyata pas aku reverse ulang 1, 2, ada satu momen penting di season 1 yang aku miss. Gara-gara. Jadi tuh sebenarnya nonton ulang tuh guna sih. Karena something that you can miss tuh hanya bisa kamu sadar setelah kamu nonton season 2. Anjir, aku jadi ingat. Paham kan? Relate kan? Ya, kayak gitu. Aku baru kemarin TikTok, karena gue suka nonton Ben 10 tuh. Tuh Ben 10, kartun anak kecil yang peta alien tuh. Itu ada satu karakter, Profesor Paradox, dia itu mengenal semua waktu di semua timeline. Dan dia spoilerkan di semua cerita tentang Ben di bagian sangat awal sekali, di mana dia baru muncul. Iya, aku ada. Dan aku nggak nyadar cuplikan itu ternyata di setting. Ternyata pas diputar ulang lagi Profesor Paradox, habis aku udah nonton semua film Ben 10 tuh, anjir, yang dia bahas ini kan semua cerita Ben. Iya. Dia bilang secara tidak langsung, anjir loh, ternyata ada orang bikin setting kayak gitu loh. Iya. Jadi dia sengaja reference ke awal lagi. Anggap, itu kayak foreshadowing sih. Udah levelnya Oda gitu, One Piece ini. Iya betul sih. Ini Oda levelnya lebih gila sih. Dia jauh sekali. Itu soalnya dia foreshadowingnya bukan satu aja. Dia foreshadowingnya itu satu dunia. Oh iya sih, betul. One Piece tuh kerennya gitu. Jadi kayak yang nonton mungkin kurang ngerti ya. Kalau kita baca manga kan ada namanya SBS, itu pojok tambahan di manga yang untuk filler ya. Itu dimana kita berinteraksi dengan Oda. Oda tuh biasa kayak sebutkan lagi, jelaskan lagi kan. Ternyata itu dunianya masih ada sambil ngembang. Bagian kayak detail-detail kecil yang ada di panelnya itu juga sengaja Oda masukin karena masih ada hubungan ceritanya. Ternyata penting. Ada hubungan. Ternyata udah pernah gitu. Muncul lagi di panel lagi. Nah itu tuh. Ya, jadi gunanya kita mengulang tuh, kita tuh, iya sih, mengulang tuh ada gunanya sih. Tapi ya, waktu untuk mengulangi semua itu ada Makin tua tuh makin ada waktu. Oh iya guys, ingat, makin tua makin ada waktu. Makanya nontonnya malam kan. Ini rekaman juga malam, nggak ada waktu. Betul. Capek guys. Kita lupa kasih tahu nggak sih ke penonton kita. Kayak kita videonya tuh cuma per minggu. Oh iya, lupa. Video 1 ini, podcast 1 baru kasih tahu lagi. Ya, Adalah guys. nanti lihat videonya juga tahu timeline-nya. Betul. Tapi gitu. Daripada nonton aku lebih sering GBF sih. Kalau soalnya GBF tuh sambil bawa sambil kemana-mana. Oh iya sih. Bahkan bisa komentar sekarang. Anda nggak tahu, sebenarnya saya lagi main. Enggak sih, saya lagi mau baca cerita, tapi udahlah lagi baca ceritanya nanti aja. So, banyak kok sebenarnya hobi yang ingin kita telusuri. Manga yang belum dibaca, anime yang belum dinonton. Berapa banyak? Tahu nggak Avatar? Anjir, Avatar itu setelah ada bertahun-tahun, aku baru nyadar. Si Paman Iro ini ternyata selama ini selalu mengajarkan Zuko semua elemen bending. Bukan cuma bending loh. Dia ada ajarin gimana caranya
airbender bernafas. Itu gimana? Kenapa Zuko masih bisa firebending di tempat yang sangat dingin? Firebender tuh rata-rata nggak bisa di tempat dingin. Bayangkan. Habis itu setelah ikut pamannya, Zuko kan ikut lagi dengan tim Aang kan. Di sana dia pas lagi dengan adiknya itu, dia pakai bendingnya semua jenis bending kayak bending. Kayak sadar nggak? Waterbending itu selalu menghalau serangan dan mengembalikannya. Airbending itu kayak menghindari serangan dan menyerang balik. Firebending itu kita serang langsung. Kalau earthbending itu kita membuat defense, baru kita menyerang kembali. Countering. Counternya itu defense. Satu itu event. Satunya lagi itu serang. Satunya lagi itu memakai serangan musuh sebagai serangan kamu. Jadi sebenarnya guys, menurut aku ya, avatar The Last Airbender itu semuanya tuh avatar. Karena ya, kalau kita lihat satu episode di mana Aang itu belajar earthbending, dia tak sengaja bisa tuh karena airbending dia. Airbending. Jadi kau punya batu nih, kau taruh letak gini ya batu ya, tidak pakai udara, sebenarnya itu udah bending. Jadi sebenarnya tuh di avatar tuh semua elemen tuh terkait satu sama lain sih menurut aku. Yes. Karena nggak mungkin yang ini ada kalau nggak ada ini gitu. Yang mungkin sangat bertolak belakang tuh ada dua lah ya. Air api. Air dan api doang itu. Tapi air api kau lihat, airnya bisa jadi es. Nah iya. Esnya bisa jadi air. Nah di saat es tuh jadi air itu kan pakai panas kan. Otomatis ya. Bahkan di dalam interaksi itu pun ada relasi walaupun mereka bertolak belakang. Dan ya kalau yang kau mau bilang api dengan air ya ada thunder bending kan. Nah iya, thunder bending. Jadi tuh beneran semua elemen itu sebenarnya karena itu mungkin elemen dasar. Sebenarnya semuanya tuh ada perpautan. Masa kau bisa earth bending tapi tak bisa air bending? Air bending tuh paling basic kayak gini. Jadi menurutku ya ini pemikiran aku juga gitu kayak misalnya airbending itu sebenarnya the basic of all element. Makanya aku juga dulu tuh mikir, oh kenapa avatarnya tuh airbender? Karena airbending. You bend everything with air. Yes sih. Basically that gitu. Yes. Nah, tapi untuk keluarkan api kan mungkin main tekanan kan. Bikin energi ya aku physics things lah ya. Fisika lagi. Fisika things lah. Pokok ya entropinya gitu. Nah, jadi bisa dimainkan. Jadi pi pun muncul gitu. Tapi bayangin kalau kayak namanya firebender di dunia asli. Zaman sekarang modern gini nih. Itu dia mengendalikan entropi itu gila loh. Lo bayangkan entropi itu menurut fisika itu selalu akan makin naik. Makin naik, chaotic kan? Iya. Ya. Everything tends to go chaos. Nah, ya kan? Nah, ya. Kayak firebending itu api bisa dipadamkan. Oh, lebih parah waterbending ya. Bisa jadikan es. Itu kayak gimana dia kontrol energinya? Ya. Bahkan you make nothing from you make air to fire kan itu juga you are igniting something kan. Kayak jadi kau mainkan udaranya saking compactnya boom kayak jadi api panas. Yang lebih parah lagi kan reaksi nuklir. Nah, reaksi nuklir tuh apa bending apaan sih? Tahu. Itu semua bending tuh jadikan satuan nuklir bending. Kayak itu Jinton di Naruto. Tapi tetap yang aneh tuh coba kau bayangkan. Kau tahu dalam dunia kan ada 4 state. Solid state, liquid state, liquid gas, gaseous state, plasma state. Nah, kayaknya semua 4-4-nya elemen. Iya. Berarti itu semua elemen tuh bisa dibending. Betul. Makanya bisa metal bending. Makanya lava pun di bend. Di Korra. Lava Korra. Berarti lava bending kan itu kan air, tanah, api. Berarti sebenarnya ya kayak bending pun kau bisa bikin cairan jadi batu. Soil kan? Fisika lagi. Fisika guys. Jadi avatar tuh basically sebenarnya semua tuh punya. Tapi kayaknya gini sih. Walaupun mereka keterkaitan, anggapannya mereka tuh misalnya yang satu udah airbender, yang satu
yang satu air water, yang satu fire, yang satu earth. Nah mereka tuh kayaknya spesifik sih, makanya diklasifikasikan jadi 4. Ada sih klasifikasi yang fan buat ya, nggak tahu sih, lupa. Yang sempat tambah ini kan, Yang mereka- lightning lah, Sampai ada yang laser bending dulu. laser bending Iya, juga yang lagi kayak mata dulu. Itu masuk fire bending loh. itu masuk fire bending betul. Sama ada si siapa itu maksudnya Koran, Zahir, bisa terbang. Nah itu air bending kan. Fire bending. Terus Ada healing, water bending. blood bending. Itu kan tetap air. Zat besi dalam darah. Tapi kalau mental bending dispesifikkan, dia bilangnya harus ada mineral. Dalam tubuh kan ada mineral. sih betul. Tapi 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 itu kayaknya ya mereka tuh kayak punya trait masing-masing, kayak airbender cuman bisa apa gitu kan. Tapi kalau mereka memang bisa mengendalikan sangat jauh, ujung-ujung kayak yang di Korra, airbender bisa terbang. Di saat yang lain bisa terbang, betul. itu kayak advancement mereka. Advancement mereka, jadi mereka saking ngertinya sama bending mereka sendiri, mereka bisa kembangkan lebih jauh. Itu kalau bending mereka ke bending mereka. Kalau bending mereka ke bending lain, itu kayak thunder bending, lava bending, Bending, metal bending, sand bending, sand metal bending. Ya, itu tuh jadi kayak mereka bisa nyampurin kayak Genkai tadi, atau mereka improve lagi. Soalnya emang air bending tuh deadly sekali. Anggap ya kau bikin vakum, kau bikin bola udara vakum, Lo ngerti di kepala orang ya, mati lah itu orang. Jetso, temannya Aang. Oh, ya ingat. Dia lagi lawan ratusan pasukan api pas Comet Sojin. Oh sendiri aja. Sendiri udah mas. Tanpa damage lagi anjir. Yo, Dia tutup sana loh, diam loh. santai. Kalau menurut aku, Dia mati kecapean. dia bukan mati kecapean. Apa? Dia mati kayak bunuh diri. Kayak dia bikin satu kuil itu vakum. Semua pasukan itu keok, dia juga keok. Masuk akal. Makanya, tapi dia bisa dengan sambil duduk dan tanpa damage, itu karena dia udah menerima. Dengan ini dia bisa kayak yang penting menghentikan kehancuran pada kuil angin, kuil bangsa Daerah airbender. area vakumnya api tak bisa muncul, Tapi nggak bisa, nggak ada air. ada air kan. Nah, tengok the power of airbending alone, Kau lihat devastating. kayak orang bilang Korra lebih kuat dari Aang, aku bilang enggak sih. Nggak bisa. Kayak enggak sih, karena kita juga dikasih permasalahan mereka masing-masing beda. Ya, mereka punya Pengembangan mereka masing-masing beda. ancamannya juga beda. Jadi masalahnya juga beda, solusinya pun beda. Semua itu beda. Cuma kita tuh selalu dikasih pas momen dimana musuh Korra itu sangat kuat. Ya, musuh Korra itu kuat semua sih. Sementara di Aang kita dikasih lihat ketika Aang bendingnya sangat kuat. Gue ingat kayak dia tanpa Avatar State loh, yang pas di ujung filmnya itu dia bikin laut pasang itu banjir tinggi sekali, padamkan hutan loh, api kebakaran hutan. Lu bayangkan satu orangnya tanpa Avatar, Iya. itu berarti dahsyat sekali. Orang bisa apa? Kena tonjok air jatuh. Itu tuh yang bender boxing ya. Iya, bender boxing yang di awal-awal Budo sih. Kala martial art dia tidak menguatkan Dia enggak karena environment-nya dengan baik, nggak kayak Sokka. wajib. Sokka tuh pintar. Jangan salah, Sokka tuh mempelajari teknik pedang dari 4 elemen. Betul. Elemen angin ada ya? Nggak. Bumerang dia. Bumerang dia. Bisa dari awal. Jadi dia anggapannya Hawkeye kalau di Adventure. Ceweknya 3 ya. Oh iya, cewek dia banyak kan. Ceweknya tiap elemen ya. betul. Ya, suka. Sokka. Orang lihat kayak dia paling degil, dia paling mantap ya. Mantap dia. Lihat, Lihat, Enggak cuma punya katana. yang pas mereka lawan adiknya Juko, siapa sih namanya? Azula. Azula. Orang semua pakai bending, dia cuma lempar bumerang sial. Iya.
Lawannya langsung lempar bunga tamu. Wih, teng. Coba pas mereka semua bending tuh kan. Shoot, ada satu bumerang. Ada kok. Ada. Ada orang screenshot tuh. Ada di komiknya ada panelnya. Ada bumerangnya. Udah airbending lagi. Wih. Dia tuh memanfaatkan alam. Di sekitarnya dia pakai. Kalau Avatar kan bukan pakai alamnya. Kayak kalau kau lihat Avatar tuh ini Bender tuh manipulating the surrounding. Kalau Sokka tuh using the surrounding. Beda. Oh iya. Beda. Oh iya. Beda. Manusia biasa tuh using. Sedangkan Bender tuh manipulating. Iya. Betul. Kayak contoh Sokka lempar bumerang, dia kan memakai anginnya Kau lihat udah berapa tahun Avatar kita masih buka lagi dalamnya. Dan ternyata masih ada dalam lagi. Betul guys. Contoh kenapa Avatar itu sangat komplit loh. Kayak dia perginya sangat detail. Apalagi lihat tiap karakter tuh. Avatar punya masalah indecision. Ya, mereka masing-masing karakter tuh ada flow-nya masing-masing. Katara dia masih nggak bisa menentukan posisi dia sebagai the last waterbender. Bukan sih. Bukan Katara kayak bukan masalah itu sih. Katara tuh kayak dia kayak mother complex tak sih? Nggak, dia revenge-nya. Pokoknya dia masih ada masalah dengan tentang ibunya dan kematian ibunya dan dia ingin balas dendam. Itu selesai juga sih masanya. Zuko tentang harga diri dia dan keluarga dia. Dia. Sokka gimana dia ingin melindungi teman-teman dia dan juga adeknya. Katara tuh adeknya kan? Iya, adeknya. Nah, dia tuh mau teman-teman dia juga kan. Tapi kan awalnya cuma adeknya dulu. Nah, baru cuma yang lain. Cuma kau lihat gimana dia ujung-ujungnya karena peran dia sebagai itu. Kau lihat gimana dia nanti semua orang sangat bergantung pada dia. Habis itu top itu kan ingin membuktikan dirinya. Ya, pembuktian. Habis itu siapa gitu? Cuma mereka ya? 5 ya? 5 ya? 5 sih. Oh iya. Ya lah 5. Awalnya 4 jadi 5. Iya. Apa? Apa tuh orang Korea ya? Apa? Kok bodoh. Ada yang dijemput Dedi, ya panggil Dedi. Teman aku satu panggil apa? Najis orang Korea. Apaan sih? Orang apa yang lagi terbang tuh? Yang dari Avatar? Anjir. Jokes. Apa ini? Apanya banyak dari Korea. Apa? Dulu kan cuma satu. Nggak ada apa kan? Pergi ke Korea. Ada apa nanti? Kalau enggak pergi yang ke Jawa beli kue ape. Ya, beli apa loh? Beli kue apa? Apa ke ape? Ape sih harusnya. Berarti monyet dong. Berarti Rise of the Planet of the Apes kue ape anjir. Kue ape. Nah, kalau kue ape dia mau terkenal putar tuh film tuh. Mau beli kue apa? Kue apa? Kamu ape? Kamu ape? Mau kan? Mau enggak? Bang satu bang. Murah lagi. Enak lagi. Tapi mirip cucur ya bentuknya. Iya. Tapi lebih enak dari cucur, aku tuh suka cucur. Cucur tuh tergantung ada yang enak ada yang nggak enak. Oh pantas. Sama orang tuh tergantung cucur tuh susah banget. Adonan, panas api, sama kadar gula. Oh. Kalau adonannya nggak bagus, tekstur dalamnya tuh kadang terlalu kenyal. Jadi, kadang tuh dia malah terlalu bertepung. Ya. Kalau apinya terlalu lemah, dia jadinya berminyak. Tapi apinya kalau terlalu besar, kering. Kemudian gulanya nih, ini penting. Gula tuh kan ada 2 jenis yang penting. Sama 3 ya sebenarnya. Gula aren sama gula kelapa beda ya. Beda. Nah, itu aromanya bikin beda-beda. Sama kalau gula putih kan terasa loh beda. Iya, terasa. Warnanya juga jadi beda. Betul. Pikir kau goreng semua warna sama kan beda kan? Beda. Makanya cucur tuh mau cari minat tuh sebenarnya susah. Orang kalau nggak bisa kuasai 4 ini dah lah hancur. Gue cucur tak ada yang Gue cucur dia ya. Mau gimana?
Siapa suruh bikinnya kayak gitu gue? Kalau aku ada ini, kalau kiat-kiat cari makan, yang penting itu harus bisa nasi goreng. Itu orang yang bisa pandai masak tuh nasi goreng pasti enak, sayur asem pasti enak. Apa? Oh, sayur asam. Sayur asem tuh kemampuan bumbu, Ya, bumbu. nasi goreng tuh kemampuan api. Yang satu lagi tuh aku lupa, aku dulu pernah masukin tapi masih agak ragu. Itu juga salah satu kemampuan yang penting sih dalam kuliner. Apa? Aku lupa, kalau kita lagi masak tuh biasanya kan api, bumbu. Satunya lagi kalau nggak salah Timing. salad sih harusnya. Oh, Kemampuan kayak dressing. bukan Bisa dressing, dressing. bukan, tapi aku tak yakin dan salad. Soalnya tuh yang ingin aku tentukan tuh kemampuan memilih ingredient dan kemampuan preparing salad. Preparing salad itu kan sebenarnya butuh preparing. Tapi salad bahannya juga harus fresh. Ya. Kalau orang biasanya nggak bisa. Tapi salad tuh nggak selalu, karena orang ada yang banyak bumbu. Jadi aku kadang agak bingung kalau mau fresh, mau menentukan fresh tuh harus pakai makanan apa. Oh, Soto juga beda-beda kan, soto Madura, soto Betawi, Padang. soto Padang, soto bening, beda-beda lagi. Jadi emang kalau nggak pernah coba semua nggak bisa sebilang kok ini nggak enak, itu enak. Oh iya sih. Kalau saya rasa kan nggak, Harus punya pengalaman nggak sih? Nah. Seperti taste buds yang nggak, tapi hmm, itu cocok-cocokan sih. ya, Tapi emang rasa tuh ada yang basicnya. Kayak makanya saya rasa itu nggak bisa cover punya, saya rasa. oh, Makanya kenapa untuk bumbu selalu saya rasa. Untuk api nasi goreng. nasi goreng. Nasi goreng itu kalau nggak bisa udah harus tanya ke Roger. Iya, Puyo. Kenapa harus ada wokhe? Wokhe itu karena apinya udah cukup besar. Betul sih, betul. Masuk akal. Makanan tuh Ribet. ribet. Jadi bersyukur kalau ada yang jual murah. Betul, betul. Itu Branding makanan tuh susah, guys. Dia tapi kimia tuh. manipulating ingredients. Oh. Betul. Itu juga salah satu form of branding. Banding tuh sekarang kimia ya. Ya, Kimia dan fisika. ya kimia dan fisika. Biologi tak? Biologi. Tapi biologi juga kimia fisika. Biologi itu kimia sih. Biologi dan kimia itu tidak terpisahkan sih, menurut. Iya sih. Fisika tuh bisa dipisahkan. Cuman tuh Fisika ada relate tapi kayak sangat minuscule untuk biologi. Karena dia kimiawinya sangat rendah. iya. Kecuali kita ngomong tentang energi. Energi tak ngomong fisika dan nggak ngomong kimia dan biologis. Cuman ya energi kan banyak. Energi itu kan banyak form kan. Banyak potensial kinetik, mekanik. Mekanik tuh dua-duanya. Mekanik tuh campuran. Ah, Benda-benda jatuh gini, itu mekanik. Potensial kinetik. plus kinetik. Kinetik tuh energi gerakan. Ya, gerakan. Energi potensial itu energi Tinggi. yang terhimpun. Kayak ya kalau sebutannya cuman SMA-nya itu tingginya sih. Nah, tingginya sih. Kayak kemampuan dia berubah jadi kinetik itu seberapa sih? Terus mekanik dua-duanya. Iya kan? Iya. Sebenarnya gimana? Itu penjelasan paling simpelnya sih untuk potensial untuk energi. Tapi ya form of energy banyak. Panas satu. Heat kan. Heat energi, Vibrating, getaran. Suara kan juga energi. Kita ngomong gini tuh sebenarnya enggak. berarti wave dong. Energi kan wave kan? Energi itu energi itu gelombang. Tuh. Gelombang. Kita ngomongnya kok gelombang. Kita ngomong tuh secara tidak langsung tuh kita dorong angin kita di depan kan. Tapi kau tahu yang penelitian akhir-akhir ini nggak? Yang proton ketika dianalisa dia bisa bersifat lurus atau bersifat gelombang. Oh, itu apa sih double slit experiment? Nah, double slit experiment kan? Yeah. When observed and not observed. Nah, itulah aku juga tak paham. Schrödinger kan? Ya, Schrödinger. Dia tuh ada dua state sekaligus. Dia ketika diobservasi orang,
Atau enggak? Enggak, dia bukan Schrodinger bahkan. Schrodinger cats kan kau buka baru tahu hasilnya. Ya itu sama. Itu sama karena menurut Schrodinger Oh ya, betul. observasi. Ya, yang penting tuh kau tapi bedanya gini, kalau Jadi, double slit, karena double slit itu ada dua. Chance-nya tuh pasti soalnya. Kalau kau observe bukan secara langsung satu persatu. enggak, itu tanggapan orang tentang Schrodinger. Kalau menurut Schrodinger, gimana kita menentukan barang ini sementara benda ini bisa dalam 2 state. Ah iya. Observe. Jadi yang kita hitung ini ketika kita observe atau yang tidak di-observe. Ngerti nggak? Nah, yang tidak di-observe kita nggak tahu ini hasilnya. Nah, berarti Schrodinger cat yang dalam kotak kan. Sementara kita observe, Kita tahu hasilnya. tahu hasilnya, tapi itu Oh iya. hasilnya nggak pasti. Padahal hasilnya berbeda dengan dalam kotak. Nah, jadi itu bang. Oh iya, betul masuk akal. Sama dengan ini yang double slit ini. Itu masuk ke kuantum. Oh iya, tapi kok gitu ya efeknya? Tak tahu, tak paham ya. Belum sampai waktunya gitu. Ya belum guys, belum. Itu Iya. di talk lain hari. Di lain apa mungkin ya? Nggak sampai apa sih, harusnya cepat sih. Iya. Harusnya sekarang cepat. You see, kan? Inilah kau cowok ngomong Ya inilah anime film dari film tuh, dari anime movie masuk film, masuk kartun, fisika. masuk fisika, masuk kimia. Kami nggak boleh ngomong agama politik ya. Jangan. Itu serah kalian masing-masing kan. Betul. Kalau ada nyangkut tuh maaf lah ya, bukan sengaja, bukan mau menghina atau apa. Betul. Tuh mungkin juga ya kita cuma mau ngomong sih. Ya betul sih. Udah. Berarti sekian dari kita. Sekian juga belum. Sekian dari kita Cirubita. Jangan lupa ikuti kami. Jangan untuk lupa secubit komen. cerita. Komen juga, follow. Yang penting komen sih. Komen sih. Cukup komen. Komen mau subscribe, nggak subscribe, Terserah. Mau Terserah. follow apapun. tapi kalau follow bisa ikut Cerubita, Stupid Cerita. Cerita. Oke, bye guys. Bye guys.